ada nggak sih peranan gaib itu tentang penyakit yang kita alami? Yang sakit karena dia ingin sakit, Bang. Jadi kalau kita mau sembuh, bahkan sekarang anak-anak kecil aja ada yang udah mulai cuci darah, cuci darah. Hmm. Contoh mau nyantet Bang Dang nih. Kelihatan nih titik penyakitnya di mana, yang paling lemahnya. Oh, dompet. Itu kayak penyakit rata-rata, Bang. Itu penyakit umat itu mah. Ada istilah penyakit keturunan Nah, gitu. gitu. Itu apakah itu ada hubungannya dengan makhluk gaib? Kalau memang ada, saya pengen tahu nih Bang, apa sih makhluk apa sih yang membuat itu semua terjadi? Gitu. Bahkan ada juga yang mungkin mohon maaf ini Bang, apa benar gitu? Ada pakunya, ada rambutnya, ada kawatnya, beling segala macam. Apa iya gitu? Pertanyaan saya, orang sakit itu bisa sembuhnya dengan orang pinter ini, apa harus tetap butuh medis juga gitu, Bang? Kalau yang ke Aduh, sakit berat-beratnya itu, sampai vertigo kayak abang nih. ke saya sih. Iya, salah ya. Iya, sampai sakit banget kepala. Itu bisa kan ada pocongnya, Bang. Peranan itu lebih apa gimana sih gitu? Gaib itu gitu. Udah, Bang. Udah, Udah. saya Nungguin nungguin. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita bertiga di sini, tentunya di podcast Peradaban Baru. Ya, tepatnya di konten apa nih, Bang? Tiga alam. Alam. Nah, Bang Arya, Yuk, gimana kabarnya Bang Arya? alhamdulillah selalu Sebagai baik Bang Dang. moderator kita ini dan Bang Dery sebagai narasumber kita. Alhamdulillah, sehat Gimana? terus, Bang. Kok nggak berubah lagi nih, Bang? Sekarang tampilan pegawai ya. Nah, ini salah satu narasumber fenomenal kita ya, Bang. Betul. Ya. Bang Arya, setelah pembahasan ataupun video-video dari konten Tiga Alam ini, khususnya di podcast Tiga Alam ini, kita udah beberapa episode nih ya, Betul. yang sebelumnya mengenali ataupun belajar bagaimana kita itu untuk mengenal jati diri kita Mengenal melalui jati hal diri. kegaiban. Ya, ini nggak jauh beda nih Bang, ataupun nggak kalah menarik nih untuk sekiranya mungkin bisa jadi pembahasan kita malam hari ini untuk bagaimana ya dasarnya untuk kita juga untuk bisa lebih tahu dan teman-teman nanti yang menyaksikan dan menyimak juga lebih tahu dan kenal nih Bang. Ya ini peranan gaib Bang. Apaan tuh, Bang? Ya, kan manusia itu punya peranan. Iya. Gaib punya peranan gak nih Bang? Ya. Khususnya mungkin dikutip di sini peranan gaib kepada jasad. Ya, kayak misalkan contoh sakit ya Bang. Contoh sakit dan lain sebagainya. Karena ada kesinambungan dari sebelum-sebelumnya video-video yang sudah kita tayangkan ini. Bagaimana itu wadah butuh isi. Berikut juga isi pasti membutuhkan wadah. Nah, saya serahkan langsung kepada Bang Ari untuk melanjutkan kita bertanya kepada narasumber kita. Sebelum kita nembakin narasumber ya Bang ya. Oh nembak, serem banget ya Bang Roman ya. Oke. Terima kasih Bang Dang. Dari awal video itu udah banyak yang dibahas ya Bang ya. Ya. Sampai sesi ketiga kemarin video kita ya Bang ya. Membahas tentang nilai kegaiban. Dari yang pertama kita mengenal sifat melalui makhluk dan juga sesuatu keadaan diri kita dari sakit, pusing, berat dan segala macam. Di video kedua kita udah ngebahas silat Bang Dang. Wih. Benar nggak? Iya. Sempat ada yang nanya tuh Bang tuh. Apaan tuh? Tentang silat. Apaan tuh? Ya ada dah. Pokoknya lihat aja dah komentar. Dari silat kita bisa mendapatkan banyak hal tentang jati diri. Terus di video ketiga kemarin kita ngebahas banyak tentang makhluk Bang. Makhluk dari bentuk siluman, jin dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau Bang Dang menyinggung tentang bagaimana peranan gaib terhadap diri kita, gitu Bang. Saya sepintas jadi kepo nih Bang. Bang Dang. Apa tuh? Mungkin siap saya tanya-tanya ya Bang Dea. Ya boleh lah. Pakai banget kayaknya. Banget harus. Nah, jadi kalau kita bicara tentang gaib yang berhubungan dengan jasad kita nih Bang. Saya pengen bertanya satu hal tentang sebuah penyakit mungkin yang tadi disinggung Bang Dang Bang.
kira-kira nih Bang Dery, ada nggak sih peranan gaib itu tentang penyakit yang kita alami? Contohnya Bang, Ya, kalau pusing kemarin kan udah kita bahas tuh ya. ya, Nah, tapi ini penyakit yang memang penyakit itu gimana ya? Kronis kali Bang ya. Bisa dibilang nggak kronis juga Bang, kayak gini. komplikasi. Komplikasi, Nah. kronis. Pokoknya yang parah-parah dah. Nah, gitu ya. gitu. Jadi ini penyakit kita bahasakan penyakit berat gitu Bang, Ya. penyakit berat. Oh, Contoh misalkan kayak Bang, makanan berat. tipes, Kenyang tipes gitu nih Bang, Nah, tipes, terus sakit jantung, paru-paru, ataupun memang penyakit itu yang benar-benar ada dalam diri gitu, kayak penyakit turunan gimana sih Bang? Kayak gula, kayak ini segala Nah, macam itu gitu. tuh. Nah, Saya mau nanya tuh. Itu punya masa penyakit keturunan. ada istilah penyakit keturunan nah gitu. gitu. Itu apakah itu ada hubungannya dengan makhluk gaib? Kalau memang ada, saya pengen tahu nih Bang, apa sih makhluk apa sih yang membuat itu semua terjadi? Oke. Iya, Bang Arya, terima kasih. Ya, sebenarnya gini. Peranan gaib terhadap kehidupan kita sehari-hari, bahkan ya pertanyaan Bang Dang tadi, peranan gaib terhadap apa ya? Tubuh fisik kita juga ada. Kenapa gitu? Karena setiap apalagi lebih spesifiknya penyakit ya, itu ada, sangat ada. Yang Bang Arya tanyakan tentang penyakit-penyakit kronis, terus juga yang keturunan, ya kan Bang ya? Yang berat-berat Jadi tadi. ya jangan diangkat kalau berat ya. Jadi nggak berat kalau nggak diangkat. Gini, eh kita contohkan satu. Gimana sih? Kenapa kok ada penyakit keturunan? Itu tuh Bang tuh yang bikin saya penasaran tuh Bang. Iya, penyakitnya ada keturunannya Ada ya. keturunan. Anaknya tipes, bapaknya tipes, ya balik ya. Bapaknya punya penyakit gula, biasanya ntar anaknya jadi kena gula juga gitu. Ya, gini. Ya mungkin kalau dari gen bisa aja, tapi dalam sosial kehidupan sebenarnya ada orang yang terkena penyakit keturunan itu beneran ada, Bang. Meskipun bahasa penyakit keturunan itu yang membuat. Bener. Karena di kedokteran ada penyakit keturunan. Udah pasti medis doang tuh Bang ya. Iya. Bapaknya gula, anaknya kenapa bisa gula? Kalau dalam hal kegaibannya gitu, ada beberapa hal penyakit yang terlihat ada bentuk. Contoh, bapaknya darah tinggi, anaknya bisa darah tinggi. Sebab musabab terjadinya darah tinggi, kalau dari segi kegaiban melihat makhluk gaib darah tinggi itu adalah seperti nenek-nenek. Mirip-mirip, bisa juga bentuknya seperti demit, tergantung keparahan dari penyakitnya. Berarti tingkatan penyakit itu menjadi barometer juga tentang tingkatan si gaib itu sendiri. Ada Bang. Nah, kenapa ada penyakit keturunan? Karena apa? Anak itu selalu melihat dan mempraktekkan apa yang dilakukan orang tuanya. Ini contoh, Bang Arya suka marah-marah, gampang emosi. Terus anak Bang Arya melihat perilaku Bang Arya begitu dan orang-orang dilihatnya takut. Berarti dengan kita marah-marah, menyikapi setiap permasalahan marah-marah dan emosi, orang lain diikuti. Atau Bang Dang suka nabuk-nabuk tembok. Iya aja deh. Itu contoh. Iya, iya. Ya, maksudnya kalau emosi nabuknya tembok gitu. Kamu ini. Atau senengnya debat gitu. Anak itu pasti. Jika kita tuh suka nggak pakai baju atau apalah. Di tidur di lantai nggak pakai baju, anak suka ngikutin pasti. Udah pasti otomatis dia mencontoh gitu ya. Nah, perilaku dan sifat buruk kita itulah yang menjadikan penyakit itu keturunan. Jadi anak itu karena ngelihat bapaknya sering tidur di ubin, orang tuanya tidur di ubin, anaknya ikutan. Iya. Jadi sama-sama punya asma gitu kan kasarnya gitu ya. Banyakan tidur biasa sih paru-paru basah kalau banyakan tidur di ubin loh. Maksudnya apa? Berarti kan kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik. Meskipun gak jadi yang baik, tapi yang baik buat anak-anak kita. Jangan
Kenapa? Anak itu selalu mencontoh orang tuanya, mau itu ayahnya atau ibunya. Itu sebab penyakit. Nah, saya teringat satu kalimat, Bang. Apa tuh bang? Ah bagus tuh. Belum. Oh iya. Iya. Belum. Ada kalimat begini. Ternyata orang yang ingin sakit itu karena diri yang ingin sakit. Karena penyakit itu dasarnya dari perilaku, tindakan, atau prasangka yang tidak baik. Jadi penyakit itu memang terbentuk karena diri kita sebenarnya. Iya, contoh. Kenapa sih orang darah tinggi selalu marah-marah? Coba kalau dia bisa mampu mengendalikan amarahnya, biar nggak marah-marah gitu. Jadi marah aja. Kan kalau marah-marah dua tuh. Ada dua. Kalau Nah, marah doang marah aja gitu. iya. Tetap dua. Ada ajahnya. Nggak ada Oh, dong. nggak ada. Ketika ia mampu mengendalikan sifat amarah, darah tinggi itu pasti berkurang. Makanya lagi-lagi pengendalian diri. Nah, sehingga apa? Nggak ada tuh nenek-nenek yang baper darah tinggi ataupun gula Oh kalau udah gula tuh demit bang. Berarti hubungannya dengan darah sih bang ya kayaknya ya. ya kenapa gitu darah itu kan air ya masih cair kan ya darah kecuali darah beku ya Kalau udah keluar baru tuh bang. ya darah itu seperti air bagaimana mengalir ke segala penjuru di tubuh kita ya mau dari ujung kalau ujung kepala luka pasti berdarah Berdarah. Benar. iya nggak cacingan kepala. Artinya apa? Air itu mampu mengalir ke segala sisi. Darah pun begitu. Sebagaimana pengetahuan dan pemahaman kita juga seperti itu. Nah bang, kalau memang seperti itu, saya jadi sedikit pengen kepo lagi nih bang. Pengen kepo lagi nih. Apa tuh bang? Eh, saya mungkin sedikit bertanya tentang hal penyakit lagi bang. Gitu. Tapi ini jadi gini, penyakit itu kan ada yang mudah sembuh. Ada penyakit itu kayaknya orang itu bisa sakit, sembuh, sakit lagi, ataupun sakit itu malah makin parah bang. Tahunan. Ada. Nah, tahunan. Jadi orang udah kena gula, diobatin gimana-mana nggak sembuh-sembuh, akhirnya Akhirnya assalamualaikum, gitu kan. Ada yang dapat orang detail darah ya. tinggi sampai stroke, assalamualaikum lagi, kan gitu. Iya, Sampai bisa seperti itu gitu bang, mas. bisa. Maksudnya ini hanya hal gaib dari penyakit ya. Dasarnya tetap diri kita sendiri. Seperti kalimat yang saya sampaikan tadi, orang yang sakit karena dia ingin sakit, Bang. Jadi kalau kita mau sembuh, bahkan sekarang anak-anak kecil aja ada yang udah mulai cuci darah, cuci darah. Ya, sekarang lagi rame itu. Iya, takut darahnya kotor kali ya. Maksudnya apa? Kenapa sampai sosok anak kecil aja bisa cuci darah atau ini? Ya meskipun pola makanan juga penting gitu untuk dijaga keseimbangannya. Tapi sejatinya tetap pengendalian diri kita juga. Kalau anak ya bagaimana orang tuanya. Kalau kita yang sudah mampu untuk menyikapi segala hal tentang diri kita sendiri, ya kita yang harus mengendalikan itu. Sehingga apa? Hal-hal kegaiban itu ya tidak akan nyangkut gitulah. Meskipun hal gaib itu mau ada penyakit nggak ada penyakit atau ada pikiran nggak ada pikiran tetap ada dalam diri kita. Hanya munculnya pada saat-saat tertentu. Kenapa sih kok bisa penyakit lama banget nggak sembuh-sembuh? Memang benar ada kalimat ketetapan, sudah takdir. Kita nggak bisa berkata apa-apa kalau udah ketetapan. Iya, tapi hendak apa Allah memberikan, hendak apa Sang Maha Pencipta memberikan penyakit ini, pasti ada pembelajaran yang harus kita ambil. Kenapa? Segala sesuatu yang datang kepada kita pasti ada pelajaran, ada makna, ada hikmah.
Sehingga kita dibuat belajar lagi. Ya, ya intinya sih kesadaran lagi, Bang. Kesadaran kita sebagai makhluk, kesadaran kita sebagai manusia yang adalah hamba. Sehingga lagi-lagi hal-hal kegaiban itu kembali ke diri kita. Hmm. Orang yang masih senang dengan penyakitnya, ketakutannya, ya karena dia yang ingin penyakit itu. Sama abang pusing, saya pusing gitu. Ya karena kitanya yang pengen pusing, padahal nggak usah dipusingin. Ngapain dipusingin gitu bang Iya, ya? Jadi pusing beneran gitu kan? iya. Ngopi bang. Aduh. Saya Ta- kita ya bang. Tapi gini bang, eh, saya masih belum paham nih. Kan tadi saya bertanya di awal itu kan tentang peranan ya. Iya, Nah di sini juga abang mengatakan bagaimana istilah tadi, manusia itu sakit karena dirinya yang ingin sakit. iya bang, Nah, benar. terus peranan ini gimana tuh bang? Nah, Nah, tadi dulu bang, belum oh bang. iya siap. Sabar Apa? bang, sabar. Nah, Punten. terus karena ada juga nih, kayak misalkan orang udah berobat sana sini, udah ke rumah sakit sini, ke rumah sakit ini, tapi nggak ada hasil tuh, bahkan sampai di rongsen, sampai di USG dan lain sebagainya. Tapi Ronsen. nggak ada hasil gitu. Ini nggak sakit normal. Nah, giliran dibawa ke orang pinter, wah ini nih. Nah, maksud saya peranan itu lebih apa gimana sih gitu? Gaib itu gitu. Udah bang, Udah. udah Saya nungguin nungguin. ya. Iya. Gini, ada peranan gaib dalam segi hal itu. Ada penyakit yang memang ya seluruh penyakit itu dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta. Contoh mau sakit, mau bahkan jatuh dari sepeda atau mau jatuh jalan kaki aja. Ada teman saya jatuh nggak sengaja, mangkok dengkulnya copot bang. Maksudnya apa? Peranan gaib ada yang memang Allah tetapkan seluruhnya untuk menjadi pembelajaran. Ada yang memang ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu gini. Indonesia kan masih masih kuat dengan mistis ya. Mistis. Sehingga sebagian besar penduduk Indonesia itu percaya santet menyantet Hmm, atau kiriman iya. paket gaib. Ya kan, Iya, gitu. iya, 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 iya. Cuma Nah, bedanya nggak ada COD kan kalau itu. iya, Nggak ada. bayar di tempat. Gini, ada beberapa orang yang ketika di ke dokter berobat sana sini nggak kelihatan penyakitnya. Setelah dia berobat ke orang pinter, orang yang bisa ngobatin, lalu diarahkan lagi ke dokter. Setelah didoakan, ketika ia ke dokter kelihatan ada penyakitnya. Ya, ada peranan gaib di sini bisa menutupi penyakit yang sedang kita derita. Sampai bisa begitu bang. Bisa. Wih. Bahkan ada yang sama sekali bahkan si gaib juga bisa membuat penyakit kita semakin parah. Itu peranan gaib. Jadi pada saat saya mau nyantet abang nih, contoh Bang Dang mau saya santet, saya lihat nih, wah Ke boneka ya bang. enggak. Biasa kan gitu tuh kalau di Iya, film-film tuh. kalau di film-film bisa pakai boneka, itu kan di film-film. Bisa pakai foto gitu bang ya. Iya pakai foto, tusuk-tusuk. Ya, atau contoh mau nyantet Bang Dang nih. Kelihatan nih titik penyakitnya di mana, yang paling lemahnya. Oh, dompet. Itu kayak penyakit rata-rata bang. Itu penyakit umat itu bang. Oke, oke. Nah, sehingga titik sakitnya yang semakin parah, semakin parah. Sehingga kita Bang Dang nggak punya pikiran kalau sebenarnya Bang Dang lagi dikerjain, lagi disantet. Oh iya, ini emahnya kambuh. Oh, ini usus buntu gara-gara kebanyakan makan mie. Operasi. Oke. Tapi gini bang, Nah, mohon izin nih bang Arya. Nggak apa-apa Mengajak. bang. Ntar juga saya nanya lagi soalnya. Kan tadi udah dari rumah sakit nggak kelihatan.
orang pinter lah. Ada bahasa tuh orang pinter, ada dukun dan lain sebagainya deh. Iya, Oknum-oknum tertentu gitu. jangan oknum dong. Bukan oknum. Jangan. Kan Ya. gak ramean orang pintar. Ya maksudnya gitulah. Nah, setelah dipegang ataupun ditangani, terlihat tuh kan. Ya, Pertanyaan saya, orang sakit itu bisa sembuhnya dengan orang pinter ini, apa harus tetap butuh medis juga gitu, Bang? gini. Nah, ini kan juga buat kita semua pembelajaran, Bang. Mau itu dokter, orang pintar, ataupun obat sekalipun, itu nggak ada yang mampu menyembuhkan penyakit. Oh ya, Iya, terus buat apa dong? iya. Hanya perantara untuk Hmm, benar-benar. melegakan. Nggak ada. Maksudnya bukan menyembuhkan dalam konteks hilang gitu. Sebenarnya mau itu dokter, orang pintar atau apa, tidak ada yang mampu memperpanjang hidup intinya. Dia hanya menjadi doping biar kita lega, lebih sehat, Segeran dikit lah ya. segeran gitu. Kenapa gitu? Atau tidak ada apapun yang mampu membuat orang lain kaya. Mau itu tuyul nggak bisa bikin kaya, Bang. Orang melihara tuyul itu nggak kaya. Jualan tuyul. Tapi kan kalau di film-film, Bang, Dukunnya kaya nggak? ya kagak. Yang kaya yang mana? Yang beli, Yang beli. yang beli. Makanya melihara doang. Ternak aja ternak, Bang. Enggak. Intinya gini. Ada resiko di setiap hal-hal seperti itu. Nih contoh mau yang nyantet atau yang disantet ataupun yang minta santetnya gitu. Yang santet kan dukun tuh, yang minta santet. Ada jual beli juga di situ. Sama kayak kita mau makan mau bikin penyakit ke diri kita sendiri. Kata siapa? Tidak ada makanan sehat sepenuhnya. Yang sehat itu jangan berlebihan. Makan nasi kebanyakan juga jadi gula, Bang. Iya, benar. Makanya mau dari makanan, ini segi makanan. Maksudnya apapun itu, intinya jangan berlebihan. Dalam hal makanan duniawi ataupun makanan rohani kita. Ngaji berlebihan juga nggak bagus. Banyak yang ngeblank tuh, Bang ya. Mending kalau ngeblank, Bang. Kasihan anak istri. Oh iya sih. Coba abang ngaji 24 jam. Aduh. Tapi kalau buat yang masih jomblo mah nggak apa-apa kali ya. Ya tetep, Bang. Nggak bagus juga ya. Kerja. Iya. Kalau kerjanya ngaji, digaji nggak apa-apa, Bang. Kapan kawin lo kan gitu. Ya. Jadi peranan gaib itu sangat erat, Bang. Salah satunya mampu menutupi ini dan itu, bahkan membuat penyakit kita semakin. Meskipun gaib itu hanya sebagai lambang, sebagai gambaran, sebagai isyarat bagaimana diri kita harus kembali kepada nilai hakiki diri sejatinya sebagai hamba. Kenapa setiap manusia yang sudah semakin jauh dari kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala pasti akan semakin jauh dirinya dari kebenaran yang tertanam di hatinya. Pasti akan berlebihan dalam segala hal tentang kehidupan. Tidak ada manusia yang terlahir ingin buruk, ingin jahat. Udah Ingin- pasti baik tuh, Bang. Iya. Semua juga. Karena Allah menciptakan kita dengan kebaikan. Hanya kembali ke diri kita, karena itu pilihan. Ya, buktinya apa? Bahkan Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun, tetap menjadi seorang nabi. Maksudnya apa? Hidup adalah kembali kepada sejatinya jati diri dengan memahami tujuan kita diciptakan di dunia ini. Seluruh gaib adalah faktor pendukung agar kita lebih memahami lagi. Hendak Allah berikan apa tentang kehidupan kita. Bahkan penyakit hanya menjadi satu perantara. Itu sih, Bang. Oke, Bang Dery. Eh, luar biasa nih Bang Dang penjelasan dari Bang Dery ini selaku Tapi saya narasumber kita. minum kopi dulu. Silakan Bang. silakan Bang, silakan. Sebelum saya tanya lagi ntar. Minum aja dulu. Gini Bang Der.
penyakit berarti memang dari diri kita sendiri, Bang. Begitu pula berarti termasuk gaibnya juga kan. Jadi kita kena penyakit gula, ada tanda-tanda dari makhluk gaib itu sendiri sebagai faktor pendukung, berarti terciptanya dari diri kita juga. Nah, saya ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Bang. Kalau Bang Dang tadi kita bicara tentang santet penyantet, Bang, ya. Orang itu kan ada memang yang sakit itu karena mungkin benar-benar disantet gitu, Bang. Tapi saya nggak bicara tentang orang yang nggak percaya santet ya. Ini karena kita lagi membahas tentang nilai sebuah penyakit yang berhubungan dengan kegaiban gitu. Kira-kira bentuk makhluk itu sendiri, Bang, dari penyakit yang memang diderita sama dia kan ada tuh. Kayak di film-film, contoh misalkan ini orang kena santet, dalamnya itu siluman, contoh siluman ular apa segala macam atau jin. Apakah itu memang benar-benar ada, Bang? Gitu. Sebagai faktor pendukung dari penyakit itu sendiri. Dan apakah memang nilai santet itu nyata gitu? Ya, nilai santet itu beneran ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu. Ya, sama seperti gini. Ada yang pernah saya sampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah, berdoalah, maka aku kabulkan. Itu buktinya orang kebal ada kok. Orang bisa terbang ada. Orang bisa ngilang ada. Ngilang dari mana-mana. Hilang dari kenyataan. Itu Allah berikan. Kesaktian-kesaktian itu Allah berikan. Tapi pertanyaannya satu. Jati diri kita sebagai manusia, sebagai hamba, kemana? Kalau jati dirinya manusia ketusuk jarum, jangankan jarum, kesusuban aja itu udah sakit-sakit uring-uringan, Bang. Itu kesusuban. Perih, Bang, ya. Iya, jalan aja suka nyengklak-nyengklak. Kalau di kaki. Iya. Segitu sejatinya manusia. Gimana dengan orang yang kebal yang menghilangkan jati dirinya? Kenapa? Bukan berarti kita tidak percaya. Yakinlah bahwa penjagaan itu Allah yang pasti akan menjaga kita. Menjaga kita dari ketidakbaikan. Orang beriman itu pasti Allah jaga. Orang yang meyakini Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala pasti Allah jaga. Kalau kita sudah tidak yakin kepada Allah, ya mau kemana keyakinan kita? Jadi santet juga bisa datang dan bisa pergi kembali karena kitanya yang membuat. Kita sendiri yang membuat. Iya. Kira-kira rumah abang kagak dipagar, kalau ayam bisa masuk, wajar nggak? Atau Wajar. kambing bisa masuk? Wajar. Udah nggak dipagar, kagak dikunci lagi pintunya. Wajar. Ke dapur tuh lari ya. Apalagi kucing. Saya jangan ditanya. Masuk Dikunci mulu aja tuh itu ke dapur masuk. tuh, digebuk pakai sapu aja balik lagi. Maksudnya apa? Hal yang buruk yang datang kepada kita pun, termasuk santet, Bang. Itu bisa datang karena kitanya yang memberi izin juga. Karena penjagaan dari kitanya kurang. Ya, itu salah satunya. Itu untuk santet tuh, Bang, ya. Iya. Nah, kalau untuk orang yang sakit kena santet itu sendiri, Bang. Nah, kalau orang sakit kena santet, ada yang pengennya pelan-pelan, baru meninggal gitu. Ada yang pengennya langsung buru-buru meninggal gitu kan. Udah bunuh aja, Bang. Gitu. Emang bener sih. Nyiksa Ada. dulu ya. Iya. Ada yang memang benar-benar disiksa pelan-pelan sampai benar-benar dia parah banget gitu. Iya. Ada juga memang langsung gitu, Bang. Langsung total. Bahkan ada juga yang mungkin, mohon maaf ini, Bang, apa benar gitu, ada pakunya, ada rambutnya, ada kawatnya, beling segala macam. Apa iya gitu? Yang tadi, kira abang nelen paku masih bisa hidup enggak? Iya, nggak percaya sih saya kalau dia hidup dengan Iya. paku. Iya, karena teman saya pernah, Bang, lagi korek kuping, itu busa korek kupingnya ketembat itu. Nyangkut sampai ke dokter. Itu busa doang tuh, Bang. Itu busa doang, Gimana gimana kalau paku?
Luncur. Iya, Kalau motor enak ada tambal ban lah. Kalau ini, iya itu kan perantara, makanya itu hanya petanda. Maksudnya, oh paku itu melambangkan apa, gambarannya apa. Oh, bagaimana nilai santet itu ada paku di dalam perutnya gitu. tapi nyatanya ada nggak tuh bang? Ada yang seperti itu. Ada yang memang intrik aja gitu. Hmm. Sejatinya ya, kalau ngomong ketetapan bisa aja terjadi semuanya, Iya Bang. benar-benar. Tapi ini bang, emang saya juga punya punya cerita sedikit bang ya. Saya punya nenek nih bang. Kebetulan ini mohon maaf ini mah, saya Gimana? bukan ngebanggain nenek saya, tapi memang nenek saya itu bisa pernah pernah bisa ngobatin orang gitu. Gitu. Sampai ketika satu saat itu di Jawa, eh, yang sakit itu datang ke dia disuruh minum apa sama baca apa gitu. Nanti ketika dia ngeludah, di reak itu dicariin tuh bang. Ternyata memang kelihatan jarum jarum warna kayak kuning gitu tapi tipis banget jarum itu. Itu tanpa ada rekayasa dan saya menyaksikan langsung gitu. Waktu saya itu pernah sempat ke Jawa itu masih SMP kalau nggak salah. Gitu. Jadi orang itu langsung "Ya, ada jarumnya. Kelihatan gitu dari Iya, reak warna hijau hijau hijau. Geli sih sebenarnya juga ngeliatnya. Itu gimana tuh bang? iya. Lagi-lagi ada yang memang seperti itu dan beneran gitu. Beneran ya? Iya. Tapi nggak paku yang segede paku paku Iya 12, gitu. Bang. Ini mah halus banget kayak rambut gitu bang. Hanya panjang paling sepanjang kuku gini nih. Ya, sama kayak orang masang susuk. Nggak mungkin kan susuk emasnya segede jarum jahit. Nah, beceplak ya di mana? Beceplak pasti kecil. Iya, kan itu kembali ke diri masing-masing, pilihan. Tinggal kita sanggup mau apa enggak. Hmm. Kenapa? Kalau orang-orang yang bermain sesuatu yang untuk menuruti hawa diri, ya kembali ke dirinya karena ada resikonya sama. Kayak orang ngedoping obat. Doping obat. Iya. Contoh kalau sakit dikit parame, sakit dikit parame, sakit dikit Bodrek. bodre. Itu pasti nagih. Kebiasaan. Sehingga ketika sakit kalau nggak kena bodrek susah. Padahal kita bisa nggak harus begitu gitu. Namanya lagi pusing banget bang. Mau nggak mau kan pasti kita lari Iya, ke bodrek gitu. tapi kan ada hal apa sih kenapa kita begitu? Begitu juga intinya hal kegaiban itu ada sebabnya dengan hal itu. Meskipun banyak hal yang terjadi dalam penyakit kena santet atau apa dan ada pakunya kah ini tetap kembali ke kitanya. Makanya jaga diri kita. Jaganya kalau kita memang sayang kepada diri kita harus menghindari penyakit-penyakit hati. Sombong, iri, dengki, ria, dan kawan-kawannya. Meskipun kesalahan itu pasti terjadi setiap hari, tapi kita kurangkan. Dengan apa? Ya salah satunya kita dekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Tuh, Bang. Jelaskan, Bang. Berarti sampai penyakit-penyakit itu berhubungan dengan gaib Iya, gitu. bahkan orang bisa kesasar sama gaitan. Nah, setan keder. Iya, Nah, itu saya denger tuh. Oh setan kena setan Setan keder nih. budok ingat gak, Bang? iya Tapi Setan benar. kalau kereta. tentang jenis-jenis penyakit bang, kegaibnya juga ada berjenis-jenis enggak? Ya Atau cuma ada, satu macam rupa aja? Nah, Apa itu satu ada rupa aja? jenis-jenis kayak pusing-pusing dikit lah, kelingan gitu. Bisa cuma kunti. Kalau yang ke Ada sakit berat-beratnya sampai itu, vertigo kayak abang nih. ke saya sih. Iya, salah ya. Iya sampai sakit banget kepala. Itu bisa karena ada pocongnya, Bang. penyebab vertigo. Bukan penyebab, maksudnya faktor pendukung gaib itu sendiri bentuknya pocong gitu kalau dari Iya, vertigo. bentuk dari vertigo itu pocong. Kenapa? Iya, karena terlalu terikat dengan pikirannya. Iya.
pocong. Nah, kalau penyakit yang berat kayak misalkan kayak tadi tuh Bang, kayak gula kan udah jelas tuh di demit ya. Ya, yang berat Kalau jangan diangkat bang. woi, Terus buntu. usus buntu. Banyak makan mie itu bang. Teman saya pernah Berarti dioperasi. gaibnya mie. Bukan jambu, jambu batu. Kagak Bang sebenarnya mah. Kalau kata saya mah. Itu. Nih, Kalau kata ini saya kan mah. contoh kayak ada beberapa banyak sih jenis penyakit yang kalau nama medisnya kan kita nggak semuanya tahu ya. Ya. Garis besarnya aja ya, yang kita tahu aja di umum itu. Contoh penyakit yang berhubungan dengan jantung. Itu bisa hal kecil kayak kunti. Bisa Bang. Kenapa? Karena kita selalu seorang yang sering tergesa-gesa menyikapi sesuatu, bisa jantung yang bermasalah. Sehingga dekupnya lebih kencang, Lebih. gampang khawatir. Jadi jantung itu nggak normal Bang ya. Iya, sampai bisa ada silumannya di dalam penyakit itu. Tapi dasarnya itu seperti penyakit yang berhubungan dengan darah tadi. Ada dedemit. Kenapa? Karena berpengetahuan luas, tapi pengetahuan itu digunakan salah, tidak tepat. Lebih mengedepankan akalnya, pikirannya daripada nilai hatinya yang benar. Itu kan orang darah tinggi sampai bisa stroke Bang. Iya bisa Berarti meningkat nggak tuh Bang gaibnya? meningkat, Dari dedemit sampai bisa menjadi siluman. bisa jadi siluman. Kan rata-rata mohon maaf ya, bukan menyinggung gitu. Yang biasanya kalau orang yang kena stroke itu emang sulit untuk sembuh gitu kan. Iya, Bahkan jalan satu-satunya ya memang pasti ada bekasnya gitu loh. Untuk sembuh. iya. Bekas Ada orang yang ingatan. stroke kiri, ada yang stroke kanan, yang sebelah-sebelah. Ada yang memang dua-duanya gitu kan, Iya, ada total yang gitu. total. Iya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, tapi akan kembali lagi pada saat kita masih melakukan kesalahan yang sama. Berarti di balik itu juga ketika kita sudah mengetahui penyakit itu dan penyakit itu bisa teratasi, biar penyakit itu nggak balik lagi, kita harus bisa mengendalikan mindset kita, Ya, mengendalikan diri kita mengendalikan sendiri, diri kita sendiri. mengendalikan hawa diri. Nah, untuk tidak Nah. melakukan suatu hal yang sama gitu Bang. Ya, kalau segala hal penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, yaitu nenek-nenek. Kenapa tuh Bang? Bisa nenek-nenek. Ya, karena paru-paru itu dekat dengan pernapasan. Pernapasan itu perasaan. Selalu bermain rasa. Lebih mengedepankan rasanya. Gampang baper, kesinggung. Iya, ya seperti itu contohnya, Bang. Iya. Jadi, segala hal tentang paru-paru pasti nenek-nenek, Bang. Kalau penyakit yang berhubungan dengan pikiran, kepala, itu pocong. Pokoknya bagian kepala mah pocong dah gitu. Iya, Enggak juga. ya enggak juga. Bukan bagian kepala pocong, bukan. Tapi ketika kita berpikir yang berlebihan sampai kita terikat dengan pikiran kita sendiri, ya pocong seperti itu. Jadi gini Bang Dang, kan ada orang kayak tadi tuh contohnya pusing gitu kan, vertigo ataupun migran, pokoknya yang berhubungan dengan sakit kepala gitu kan Bang. Ya, tapi tidak semua sakit kepala itu. Biasanya kalau pocong itu bikin vertigo, Bang. Vertigo. Iya. Sakit banget tuh ya. Iya. Kalau Keliling, migrain, ya. kalau migrain itu orang migrain Sakit cepat kepala sebelah. sembuh. Biasanya emosinya udah naik. Itu bisa nenek-nenek juga migrain tuh. Bisa. Bisa kalau udah marah. Kalau nenek-nenek udah marah-marah, habis itu senyum itu, Bang. Migrainnya hilang. Kalau saya karena lapar bang, pusing. Gimana tuh? Itu udah hal gaib juga gak tuh? Orang mah Bang kalau lapar yang pusing perut. Tapi bener bang, saya, Kelingan. iya gitu loh. Bukannya Lemas, kalau pusing. pusing kan kelingan. Kalau sakit kepala itu bukan Beda, pusing, bukan beda. pusing, Pusing itu bukan sakit kepala. Memang di kepala. Oh beda ya? Oh iya Iya. benar beda. Karena kelingan, karena kelaparan, puyeng.
nyambungnya ke mah, lambung. Nah, ada bahasa keliengan, ada orang bicara itu 7 keliling bang, tau nggak bang? Beda. Keliengan itu bukan 7 keliling. Nah terus Kalau keliengan itu cuma jadi puyeng terus pengennya rebahan, Bang. Sempoyongan lah kali ya. Iya, kalau Ada. 7 keliling itu nggak ada lagi, nggak kelihatan apa-apa, Bang. nggak kelihatan apa-apa ya. Iya, ini udah burem. Muter. Kalau keliengan itu cuma berasa kayak udah pengennya duduk rebahan aja. Kalau Kalau 7 keliling itu sempoyongan, bener-bener sempoyongan. gelap gitu bang ya. Iya, hampir gelap. Hampir gelap. Iya, tapi masih kelihatan tapi udah burem. Nah tuh apa tuh bang penyebabnya itu? Hal itu bisa terjadi juga karena ada ya diri kita lagi, tapi kalau gaibnya 7 keliling, Ya itu maksudnya gaib. nah itu masuknya bisa ke nenek-nenek. Bisa ke nenek-nenek. Iya, bisa nenek-nenek. Atau nenek-nenek lah. Ini harus Gaibnya. dicatat sebenarnya bang ini. Kalau kita ngedengerin doang, lupa pasti nih. Banyak banget macam-macamnya ini. Iya, Subhanallah ini. intinya kita yang dasarnya aja, yang berhubungan dengan paru-paru, yang berhubungan dengan jantung, yang berhubungan dengan kepala, yang berhubungan dengan lambung, yang berhubungan dengan darah. Ya, kalau liver itu tuyul. Liver, Ya, hati. liver. Ya. Karena tuyul itu bikin orang gampang menyimpan. Maksudnya Kan anak memendam kecil. gitu bang. Memendam yang menjadi dendam. Oh, sifat dendam itu tuyul gitu bang. Iya, sifat dendam. Yang kalau diomelin diem aja, awas ku balas dan matinya. Awas lu ku balas lu. Ketemu di luar gua apain lu ntar gitu ya. Mau santet. Artinya berarti kalau memendam itu kesalahan orang itu diinget-inget terus gitu bang. Iya, dipendam. Ada masalah apa ditelan sendiri, dipendam aja. Ini bukan hanya tentang baper masalah atau benci, bukan, tapi segala permasalahan dipendam sendiri, menjadi penyakit hati. Malah itu yang nggak bagus menurut saya bang. Iya, liver. Makanya itulah penyakit. Meredam sama memendam beda. Beda. Kalau meredam kan lebih ke menenangkan, mengurangi. Kayak modelnya mengobati sama mencegah bang. Iya, kalau memendam itu udah dikumpulin, ditumpukin. Kan sesuatu meledak kayak gitu ya. Iya. Kayak bom. Meledaknya jadi sakit. Kalau nggak dilampiasin ke orang yang bersangkutannya. Ya tergantung dia. Dianya siapa? Tergantung yang memendamnya kan. Iya, begitu bang. Nah, tuh ini udah banyak nih bang Dan. Banyak. Ya semoga pemirsa juga bisa mengerti bang ya, bahwasanya bagian dari penyakit ini memang ada faktor pendukung yaitu makhluk gaib bang. Yang memang sejatinya penyakit datang dari kita, itu makhluknya juga kita yang bikin kan begitu. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin mengetahui tentang istilah santet menyantet apa segala macam hal, memang itu semua ada, tapi yakinlah bahwa ini udah dijelasin jelas banget. Penyakit itu datang karena kita sendiri yang pengen. Nggak mungkin kita disantet kalau bukan kita pernah berbuat salah sama orang, benar nggak bang? Maka orang itu dendam, memberikanlah sesuatu hal negatif juga kepada kita. Berarti ya benar, orang yang sakit karena dirinya pengen sakit, jelas tuh pemirsa. Makanya ketika kita didatangkan banyak hal tentang sebuah penyakit itu, kita harus bisa mengintrospeksi diri ya bang Del. Gitu. Lebih tepatnya kita jadikan sebuah pelajaran agar kita lebih mengetahui tentang kepribadian dan balik lagi jati diri kita lagi kan. Kira-kira sampai di sini Bang Dang ada pertanyaan lagi nggak nih? Cukup sih bang. Cukup. Bang Dery masih mau ditanya? Bang Dery sendiri nih nanti. Ada pesan-pesan atau? Dari saya cukup bang. Cukup. Itu tadi juga sudah cukup mewakili. Ini juga pelajaran buat kita semua agar kita lebih memahami, mengerti dan juga
lebih belajar lagi untuk mengendalikan diri kita. Karena ya memang al-insanu makanul khata' wa nisa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi bukan berarti kesalahan itu kita buat-buat. Hmm. Iya, yang kita sengaja-sengajain gitu. Iya, karena kita pasti ada salahnya, pasti ada lupanya. Gak mungkin kita ingat semua. Benar. Nah, maka dari itu kita belajar lagi. Sehingga kita lebih karena kita selalu ketika sesuatu yang penting pasti kita ingat. Ketika sesuatu itu bukan nggak terlalu penting dalam kehidupan kita, pasti bisa kita lupakan. Atau saking banyaknya kegiatan kita bisa melupakan. Makanya kalau kalau udah jadi bos besar ada asistennya. Buat ngingetin. Iya, jadwalnya diingetin. Karena sibuk. Iya. Jangankan masalah kerjaan, masalah pribadi aja suka nggak keurus. Bukan berarti nggak memprioritaskan keluarga, tapi agar lebih teratur. Ya hidup. Jelas ya Bang Dang ya? Ya. Oke, teman-teman. Dari awal sampai saat ini sudah panjang lebar ya. Ada banyak yang kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan narasumber kita, bahkan pertanyaan yang bertubi-tubi ini yang disampaikan oleh Bang Arya ini sedikit banyaknya mungkin mewakili kita. Mungkin teman-teman juga nanti ada yang masih ada pertanyaan nih, pengen nanya nih, masih penasaran, silahkan tulis di kolom komentar ya Bang ya. Boleh. Mungkin suatu saat nanti di season berikutnya ataupun di episode berikutnya mungkin bisa kita angkat ya Bang ya, daripada pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Masih ada yang mau disampaikan nggak Bang kira-kira? Cukup. Bang Arya? Kalau saya sih cukup Bang. Ya, semoga tayangan kita atau pembahasan kita malam hari ini terkait bagaimana peranan gaib kepada jasad manusia, ya identiknya ataupun utamanya itu terkait tentang bagaimana soal penyakit, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita yang ada di sini dan teman-teman nanti yang menyimak dan menyaksikannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Betapa amat terang benderang ketika Yang Maha Kuasa menyatakan kebenarannya terhadap diri kita. Segala bentuk yang ada di alam semesta ini, dari yang nyata sampai yang menjadi gaib, itu adalah perwakilan terhadap diri kita sendiri. Semua yang kita rasakan adalah bentuk dari kita sendiri. Maka dari itu, pantaskah setiap manusia dan setiap diri mempertanyakan segala hal kepada Sang Maha Pencipta atas segala ujian yang dia terima. Karena Yang Maha Kuasa itu tidak akan pernah memberikan sebuah keburukan ataupun ketidakbaikan kalau bukan karena manusia itu sendiri yang memintanya. Manusia yang sehat adalah dia yang mampu hidup dengan seimbang dengan dunia dan akhiratnya, dengan baik dan buruknya, sehingga dia mampu mengerti apakah yang pantas bagi dirinya dari sebuah perbuatan dan sesuatu hak bagi dirinya sendiri. Karena apa?
ketika di antara kedua itu seimbang, maka di dalam diri manusia pun akan seimbang di antara sehatnya dan sakitnya. Belajarlah wahai manusia, agar kita tidak mampu menyalahkan atas segala sesuatu yang terjadi. Agar kita mampu untuk lebih mengenal tentang diri sendiri. Karena sesuatu hal yang gaib itu adalah bentuk dari diri kita sendiri. Karena hidup ini berdampingan dan amat menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.